Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ya wasi'al karami. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqqihna fid din waftah alaina futuhal arifin waj'al a'malana khalisatan liwajhikal karim. Qala Syekhul Mu'allif rahimahullah wa adama naf'abih wa bi barakati ulumi wa fikum fi darain amin. Qala rad'ankum bismillahirrahmanirrahim. Ya Muhammad, man lam yakun min ahlil kabair, di mana di sebuah kitab Jami'atul Husul wa fi Hadisir Rasul tentang masalah syafaat baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Apa kata Allah? Ya Muhammad, lam yakun min ahlil kabair. Hai Muhammad, kata Allah, tidak bakalan aku berikan syafaat. Siapa tuh? Min ahlil kabair, daripada golongan orang-orang yang sombong. Masya Allah. Oleh karenanya akhir-akhir ini ramai dibicarakan orang, khususnya di kalangan kiai, masalah sepele, masalah nasab, artinya zuriyah keturunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang ulama kiai sedang demo untuk melengsarkan pangkat derajat para habaib kita. Orang yang demo pangkat derajat habaib itu namanya tidak konstitusional. Kenapa? Sebab habaib adalah prospek, posisinya umum. Masyarakat mengharapkan superpower aktif kepada habaib. Yang mana saja ulama sofi mufti, baik habaib, ulama yang besar, mereka adalah mempunyai level masing-masing, saudara. Tapi sensitifnya habaib semakin tinggi kepada Allah.
Karakter habaib semakin kuat. Kenapa? Sebab habaib adalah di bawah pimpinan Al-Quran dan pimpinan hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang lepas dari pimpinan Al-Quran itu adalah ulama-ulama yang ulama yang tidak menjamin syurga. Kiai ulama manapun kalau maka mereka tidak menjamin umatnya syurga. Kenapa? Mereka mempunyai definisi dosa. Kerjanya hanya menghancurkan, menghujat para habaib kita. Itu namanya pembunuhan karakter. Masya Allah. Orang yang menghujat, menjatuhkan hak dari habaib, itu namanya pembunuhan karakter seseorang. Hukum Allah akan datang, bahkan sudah ditunggu oleh malaikat Zabaniyah. Mereka mengatakan cinta Rasul, cinta sama Nabi, tapi cucunya disakitin Pak, dihujat habis-habisan. Oleh karenanya, berarti kiai yang seperti itu, kiai yang sudendar itu adalah mereka tidak berpedoman, tidak berpegang kepada syariat dan hakikat. Karena syariat itu adalah mengajarkan, membenahi diri sendiri. Itu hati syariat. Bagaimana ulama kiai itu membenarkan dirinya sendiri, sedang dirinya masih kekurangan ilmu. Orang kalau belum mengetahui, belum berpegang kepada syariat, berarti orang itu belum mendalam dia punya ilmunya. Ibarat nau baru sampai di Jurumia, belum sampai dimantik bayan balaghah belum. Makanya kerjanya bukan menghujat dan menghancurkan martabat para habaib kita. Orang demikian jauh dari syafaat Nabi nanti, nggak bakal diberikan syafaat oleh Nabi. Yang kedua, hakikat, mengajarkan untuk mampu mengenal secara individual. Maka ibadah, dakwah, ceramah tanpa syariat itu berarti kosong jiwanya daripada ilmu pengetahuan agama. Kenapa? Mereka hakikatnya bagaikan mayit dan tuyul bayul yang berjalan di atas bumi, tidak ada manfaat sama sekali. Masya Allah. Maka dikatakan dalam kitab sini, orang baik dia kiai besar, kiai apapun, Allah sekalipun dia baik, tapi kalau kerja tukang menghujat, menghancurkan martabat seseorang, itu namanya Mu'tazilah. Apa itu Mu'tazilah? Mazhab yang menyalahkan mazhab Imam Syafi'i atau Ahli Sunnah wal Jamaah. Kerja cuma mengaduk-aduk, menghancurkan. Masya Allah, dosa besar kata Nabi, dosa besar. Jadi Allah nanti ketika kiamat menanya, Nabi nanti ketika kiamat menanya cucunya dulu. Ya, hai cucuku, bagaimana kamu di dunia? Apakah kamu berdakwah, menghujat orang, menghancurkan martabat orang? Ditanya dulu. Oh tidak. Cucu Nabi begitu tidak. Bahkan saya, hai Muhammad, aku adalah dihujat daripada ulama kiai yang dorong. Timbul pertanyaan saya, ada apakah tidak? Toh ketika Nabi ceramah belahan dunia, ke Kuwait beliau ceramah berdakwah, ke Palestina beliau berdakwah, dan ke Irak beliau berdakwah, ke Turki beliau berdakwah. Ada nggak kira-kira, hei Muhammad, kamu bukan orang sini, bukan ahli sini, balik kampungmu, tidak boleh dakwah sini? Ada kira-kira? Tidak ada. Tidak ada. Kalau memang orang-orang Turki, orang Yaman mengatakan demikian, berarti tidak ada rahmat Allah. Karena Islam adalah agama toleransi. Yang kedua, rahmatan lil alamin.
Kalau memang Nabi diurak saat itu berdakwah di Turki, maka tidak akan rahmat Allah, tidak ada. Insyaallah. Ya, maka sadarlah para ulama. Sadarlah, ya, jangan saling menghujat. Yang haramnya itu dosa besar adalah orang yang menghujat. Silakan ceramah sepuas-puasnya, tapi jangan menghujat sifat seseorang. Di sini dikatakan fala ahadun yashfa' inda illa biiznillah bisyafa'atih. Tidak bakalan seorang pun diberi syafaat oleh Allah. Siapa tuh? Orang yang bidang dakwanya menyakiti orang, menghina orang, menjatuhkan hak martabat orang, tidak bakal dapat syafaat. Ya, haram hukumnya. Makanya kata guru saya, apa beliau bilang? Kalau ulama kiai masih menghujat seseorang, apalagi menghujat habaib, menjatuhkan martabat derajat orang, itu belum alim, kata guru saya. Ya, kata guru saya begitu. Kenapa? Ibarat buah pepaya, pepaya yang matang belum, yang batang belum, antara karbitan mana manis kira-kira? Ya, kalau pepaya matang pohon itu manis madu. Tapi kalau pepaya dikarbitkan ada bau kentut lagi, kata guru saya begitu. Maka ulama yang kerjanya menghujat, menghancurkan nasab habaib, itu namanya ulama ulama matang karbitan ibarat buah. Kata guru saya begitu. Masya Allah. Saya cinta sama iman, tapi saya lebih cinta ketimbang guru saya, yaitu pesantren Universitas Al-Khairiyah Citangkil. Tidak kepada Raja Dangdut, tapi saya lebih cinta ketimbang guru saya, Habib Rahman bin Ahmad bin Qadir bin Ali bin Umar Asagaf. Cinta sama Raja Dangdut lebih cinta ketimbang guru saya, Kiai Muhammad Nawawi, Faraz Ishaq, dan juga Habib Abdullah Balbaki adalah darul hadis Malang dan termasuk Kiai Fakih. Oleh karena para ulama, saya berpesan usikum wa ibatakallah, janganlah kita perpanjang, janganlah kita berdebat masalah nasab Nabi kita Muhammad SAW. Jika habaib itu hak mereka, bukan habaib nanti dari Allah tanggung jawab. Yang dosa ini yang mempersebar-sebarkan habis-habisan. Jadi membuat bumerang, ya, membuat bumerang. Yashfa'una lana kal malaikati wan nabiyyin wal mu'minin. Mereka mendapatkan syafaat seperti golongan malaikat dapat syafaat, wan nabiyyin, dan para nabi-nabi itu mereka mendapat syafaat, wal mu'minin, dan golongan orang-orang mukmin. Orang mukmin yang mana? Orang yang mukmin yang solehin dan solehat. Wala sadiqu hamimin, orang yang bersifat ulama su, mereka jauh daripada ulama-ulama yang lain. Mereka jauh daripada habaib, tidak berkawan dengan habaib. Ini gak bakal dapat syafaat nanti ketika kiamat. Yuhamminuhu amrona, karena kepentingan masalah agama. Jadi para ulama habaib yang dipentingkan, bahkan lebih penting lagi adalah mengenai menyampaikan depan umat adalah masalah agama. Jangan suka menyinggung orang, jangan suka menyakitin orang. Siapapun orang yang menyakiti sifat seorang, baik habaib maupun ulama, itu enggak bakal dapat syafaat. Jadi seakan-akan ilmu itu diamalkan.
Dalam hadis lain mengatakan asyadun nas azaban yaumil qiyamati lam yanfa'ullah illa bi ilmi. La yanfa'ullah bi ilmi, enggak ada ilahnya. Sangat keras diseksanya. Ya. Padahal orang itu alim, kiai, kasih seksanya nanti. Orang itu alim, kiai, ilmunya tinggi, lam yanfa'ullah bi ilmi. Karena ilmunya tidak dimanfaatkan, tidak diamalkan dengan ilmunya sendiri. Ya, apa itu? Termasuk menghina orang, menghujat orang, menjatuhkan martabat orang, itu termasuk tidak diamalkan. Maka sia-sia semua ilmunya, tidak ada apa-apanya. Begitu. Kemudian wa min khasyati mushfaquna, dan mereka itu benci. Mereka itu benci mereka kepada siapa? Kepada zuriyah Nabi dan keturunan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khaifuna, mereka takut mereka. Ya. Takut mereka. Ai as-sabi'una illa limardatillah. Mereka yang mendapat syafaat kecuali mereka orang yang mendapatkan keridhaan Allah. Maka satu-satunya kalau kita pengen diridhai sama Allah, ikuti ajaran habaib. Jangan dihina, jangan dijatuhkan, haram hukumnya. Kenapa? Sebab mulian habaib ketimbang ulama-ulama yang lainnya. Hati-hati ente. Masya Allah. Maka sebesar cintai ulama. Ya. Wa hukmu syafa'atu tukrimul syafi'in. Dan keadilan syafaat itu dimuliakan oleh Allah. Asy-syafi'in adalah mereka yang mempunyai syafaat. Berarti habaib itu sangat tinggi martabat derajatnya. Berapa punya martabat? Ada mi'atain darajatin. Habaib mempunyai 200 martabat, 200 derajat. Ya, sedangkan 2 derajat dari bumi naik ke langit, dari langit turun ke bumi, itu derajat. Bagaimana kalau 200 derajat? Semua menjamin umat manusia di permukaan bumi ini. Masya Allah. Hati-hati ente, jangan main-main. Ya. Dan kemudian warfa sya'nihim ala rusul asyadi wa ibadatul kiram al-ilahi alal mashbu'un lahum. Dan diangkat aib orang-orang yang benci kepada habaib, dan disaksikan ternyata wa ibadatul kiram kosong daripada kemuliaannya. Tidak ada rasa wibawa ulama, tidak ada karomahnya kiai, tidak ada, kosong sama sekali. Yang ada sudar, berbahaya. Masya Allah. Al-ilahiyah kepada Allah, al-mashfu'un lahum, dan atas diberikan syafaat bagi mereka itu, gak bakal diberikan syafaat. Ya. Man abghadu aliman faka'annama ghadabani, wa man abghadani faqad abghadallahu ta'ala, wa man abghadallahu ta'ala fama'wahun nara, kata Nabi. Jadi habaib berilmu itu ulama. Siapapun orangnya yang menyakiti, membenci habaib ulama, artinya habaib yang berulama gitu ya. Maka annama abghadani, kata Nabi.
Seakan-akan kiai tadi itu yang menyakiti habaib, tapi dia punya ilmu. Seakan-akan kiai itu adalah menyakiti aku, kata Nabi. Masya Allah. Paman Abu Ghada ini, siapa-siapa orang di antara umat kiai menyakiti aku, faqad abghadallahu ta'ala, maka orang tadi itu yang menyakiti habaib sama juga menyakiti Allah Subhanahu wa ta'ala. Di mana ditempatkan? Fama'wahu nara, maka Allah tempatkan di neraka. Salah. Nauzu. Kenal lu, gue pancing lu, rasain aja lu. Gue pancing. Ya. Maka sepancing, sengaja sepancing, sepancing, itu, ya. Gak sampai salah ini. Gak sampai salah. Lah iya, ya. Gitu. Dan apa itu perkara yang dahsyat? Li ahlil kabair, li ahlil kabair min ummati, kata Nabi. Masya Allah. Itu perkara hebat, adalah dosa-dosa yang besar, kata Allah. Kata Nabi, min ummati, daripada golongan umatku. Dosa yang paling besar daripada golongan umatku, kata Nabi. Umat yang mana? Umat kiai ulama sudor. Dor bukan nembak maksudnya. Ya, dor itu bahaya. Buruk itu dor. Sama juga ya. Tapi kalau kita mengikuti ulama yang sahih, itu kita pasti dijamin untuk masuk surga. Masya Allah. Ya, makanya yang paling baik itu ulama dor. Wa yalijamul khalaik tabibatul makhluk bi irahatihim min haulil mauqi wa tajilil hisab. Yaitu semua makhluk Allah, tabiatul makhluk yang bertabiat, makhluk Allah yang bertabiat, bila rohati min khalil mawqif, dengan kebesaran dada. Paham? Kebesaran dada apa? Gebrak dada, gue paling pinter, ilmu gue paling tinggi. Begitu paham ya? Gue paling pinter, ilmu gue paling tinggi. Yang lain semua habib-habib di bawah gue. Muka lu buat kucing. Ya, nggak boleh begitu. Itu namanya tafakhur bil ilmi. 3 golongan umat manusia yang tidak diterima ibadahnya, sholatnya diterima, ngajarnya diterima, ilmunya diterima, dakwahnya diterima. Apa itu? Yang pertama kata Nabi, tafakhur bil ilmi. Yang kedua, tafakhur mansibi. Yang ketiga, tafakhur biginahu. 3 unsur manusia ini tidak bakal diterima, semua ibadahnya nonsen. Yang pertama, tafakhur bil ilmi. Mereka bangga dengan ilmunya. Yang lain dianggap kecil di bawah dia. Habaib kecil ilmunya di bawah gua. Na'udzubillah min dzalik. Agama tidak bisa dia didombakan. Bahkan sesama ulama kiai, yuk sama-sama kita garang persatuan kesatuan demi suksesnya pembangunan bangsa dan negara. Kita bangun akhlak remaja, kita bangun akidah remaja, kita bangun akidah remaja, kita bangun fikih akidah remaja. Ini namanya baru persatuan. Bukan merusak, bukan mengajak, menghasut atau bikin gemerang. Ya, tidak boleh. Yang kedua, tafakhur mansibi, orang itu yang sombong, bangga dengan keturunannya. Insyaallah. Oh, lu nggak tahu ya? Gue ini keturunan kiai besar. Masya Allah. Gue ini keturunan Guru Marzuki. Nah, kagak boleh. Kaki gue Guru Marzuki, kagak boleh. Ajaran siapa?
Lah iya. Ulama sebagai figur sentral, ya, figur sentral, legalitas pimpinan rakyat yang selalu memberi uswah secara kredibilitas Islam, bukan memberi contoh terhadap umat atau rakyat yang baik, bukan, harus beri panutan yang baik, nggak boleh, ya kan? Kemudian yang ketiga, tafakhur biginahu, mereka bangga dengan kekayaannya. Kata dia, uang gua berbagai macam bank, harta gua numpuk-numpuk, sawah gua puluhan hektar. Masya Allah. Semua itu nggak ada artinya. Ilmu tidak ada artinya, keturunan tidak ada artinya, dan juga harta yang begitu banyak tidak ada artinya. Nanti ketika mati, maka harta itu akan menggigiti, dijadikan ular oleh Allah dalam kubur. Dalam hadis mengatakan begitu. Harta uang yang banyak kita tidak memanfaatkan untuk amal, tidak untuk bangun masjid, tidak untuk bangun pesantren, tidak untuk bangun sekolahan atau madrasah, maka hartanya nanti Allah jadikan ular akan menggigiti badan dia dalam kubur. Subhanallah. Dalam kita mengatakan demikian, ya. Kemudian min haulil mauqif, dengan kebesaran dadahnya dari perkara-perkara yang jahat, Masya Allah, dari faktor perkara apa yang jahat, ini adalah semua tidak ada artinya, sia-sia apa yang mereka sampaikan dan ulama sampaikan, yang selalu ulama sampaikan terhadap umat kita Muhammad SAW. Hati-hati jadi ulama. Ulama kan panutan, ya kan? Panutan ulama. Jadi nggak boleh mengatakan keras-keras, tidak boleh. Masya Allah, kalem-kalem aja lah. Kan pakai contoh untuk rakyatnya, untuk masyarakat, ya kan? Ya kalau umatnya selalu ceramah, marah-marah, menghujat orang, menghancurkan martabat orang, ibaratnya gurunya kiainya kencing diri, muridnya kencing lari, sama begitu. Kenapa? Gurunya tidak memberi uswah. Ya, ini dikeluarkan hanya sifat kabair, sifat sombong yang tidak pantas layak didengar rakyat Indonesia. Masya Allah. Dan kemudian faslun fil qada'i fi yaumi binar wa yughribu minha wa yadkhulul jannah wa fi qawli yadkhuluna jannah bi ghairi hisab. Habis sudah. Kita punya pasalnya. Al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil Ilahi bijahil anbiya wal malaika wa bil awliya ijud lana bil ijabati ilahi tawassalna bi Qur'anikal karim tunawwir basirati wa sam'i wa muqlati wa mil'imuni rushdi wa tarzuquni ilman yakin